pendidikan guru penggerak saya. Sebenarnya modul 1 ini terbagi menjadi 4 bagian, namun yang wajib kami berikan hanya modul bagian pertama dan juga bagian keempat. Nanti di akhir modul, di akhir penjelasan, saya meminta tolong pada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, tidak harus pertanyaan ya, apabila ada sharing bisa kita sharingkan, dan juga saya bukan kewajiban penuh saya untuk menjawab, sesama Bapak Ibu bisa saling menjawab karena ini sesinya sesi berbagi, sesi sharing. Begitu guys Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai. Perkenalan dulu, nama saya Nales Parasti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Karanganyar. Biasanya kami di guru penggerak, kami biasanya memiliki yang namanya komitmen belajar untuk mengawali suatu sesi diskusi bersama. Komitmen belajar di sesi berbagi ini saya buat yang pertama membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Kemudian semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka diberikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Tujuan dari sesi berbagi ini adalah yang pertama berbagi dengan rekan sejawat tentang dasar perubahan baik sesuai visi misi guru penggerak. Kemudian sebagai media diskusi dengan rekan sejawat tentang pengalaman dalam melakukan praktik baik mengembangkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga sebagai pemenuhan penugas aksi nyata modul 1 dalam pendidikan guru penggerak. Di sesi berbagi ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian modul 1.1, yang ketiga penyampaian modul 1.4, dan yang keempat adalah diskusi. Demikian ya Bapak Ibu, mari kita buka sesi berbagi ini dengan berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Stop mas. Kita akan ke bagian kedua. Saya akan mengawali bagian ini dengan salam yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro selalu berpesan dalam bukunya dan bagi pendidik-pendidik bahwa setiap pembelajaran kita harus mulai dengan salam. Salam yang mengartikan tentang pendidikan, yaitu salam dan bahagia. Nanti Bapak Ibu bisa mencari tahu sembari saya menjelaskan kenapa Ki Hajar Dewantoro memakai salam dan bahagia sebagai pemulaan dalam belajar. Saya mengutip kalimat dari Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1936 yang tertulis di bukunya tentang filosofi dasar pendidikan. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu adalah peran seorang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Di depan sudah ada 8 dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama menuntun, yang kedua kodrat anak yang merdeka, yang ketiga kodrat anak
untuk bermain. Yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Kemudian anak bukan tabula rasa. Kemudian budi pekerti, pendidik sebagai petani dan tukang kebun kehidupan. Kemudian pesan kunci yang bisa kita dapatkan dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara. 8 ini agak asing ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini sudah Bapak Ibu lakukan, hanya mungkin Bapak Ibu tidak sadar bahwa sebenarnya sudah melakukan 8 hal ini. Kita akan memperdalam sedikit saja tentang masing-masing hal dalam dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah, jadi kalau dibuat maka pengajaran itu memerdekakan manusia lahir dan batin. Makanya kita mulai ke yang namanya merdeka belajar. Merdeka batin itu pendidikan kita, sedangkan merdeka lahir itu bagaimana kita mengajar. Kodrat anak selanjutnya adalah bermain. Ini tidak bisa kita pungkiri ya. Anak usia SD, SMP, sekolah dasar dan sekolah lanjutan itu pasti inginnya bermain. Sering terjadi kita melakukan permainan-permainan kecil di kelas itu untuk membuat anak tidak bosan saat pembelajaran. Karena apa? Karena bermain adalah salah satu kodrat anak. Adanya pikiran, perasaan, kemauan dan tenaga, cita rasa karya dan pekerti itu ada di dalam diri anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bermain melalui permainan tradisional. Jadi ada sebuah sekolah, namanya sekolah, kalau dulu namanya taman siswa. Jadi taman siswa ini menerapkan permainan dalam belajar. Namun di 20 tahun setelah taman siswa muncul, itu taman siswa dilarang oleh rezim presiden karena menganggap bahwa kurikulum yang ada di taman siswa itu tidak cocok dengan niat Indonesia yang ingin menjadi yang pertama di nilai pembelajaran. Jadi ini cukup menghilang untuk beberapa saat. Tapi kembali lagi, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini kita lihat tongklak. Tongklak itu kan permainan yang berhitung. Nah, anak-anak bisa bermain dan juga berhitung, belajar tentang perhitungan melalui tongklak. Tongklak ini adalah tentang strategi. Kemudian ini adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Kalau di guru penggerak itu ada marsnya. Di marsnya itu dikatakan bahwa guru itu menghamba pada anak. Guru itu menghamba pada anak. Artinya bahwa pendidikan, belajar dan juga mengajar itu keseluruhan harus berpusat kepada anak. Kenapa Ki Hajar Dewantara memilih pendidikan yang berpihak kepada anak? Ini ada sebuah ceritanya ada di suatu proyeknya. Kalau mereka bekerja, apa yang mereka hasilkan itu untuk mengetes trauma mereka, bagaimana mereka bersosial dengan orang lain dan juga bagaimana mereka membantu orang lain agar semakin bermanfaat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti. Ya, kita tahu ya, budi pekerti itu sebenarnya perasaan, kehendak atau kemauan, dan pekerti itu tentang tenaga. Ya, harus selaras hidupnya, kita rasa karya dan pekerti itu menunjukkan keseimbangan. Contohnya pada permainan gamelan dan menenun. Ini tadi dasar pendidikan adalah petani. Ini menurut saya, karena kita sebagai guru itu dikatakan sebagai petani. Bapak Ibu pasti bisa tahu konsep petani ya. Petani itu kan nanam, ngasih pupuk, ngasih air,
Tubuhnya ini kan bukan kita yang menarik dia agar tumbuh, tapi kita hanya membantu bagaimana bisa tumbuh sebaik mungkin. Itu kan maksud pendidikan itu menuntut dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi nanti diharapkan masa depan siswa kita di Indonesia Emas 2045 itu adalah anak yang punya humanis, penuh kasih sayang, hati bersih dan jujur, yang akhirnya akan menjadi student well-being yang selamat dan bahagia. Demikian itu penjelasan untuk modul 1.1 bagian pertama. Selanjutnya saya akan teruskan ke modul 1.4. Bapak Ibu, kita ke modul 1 bagian 4. Di modul 1 bagian 4 ini kami mempelajari tentang budaya positif. Bagaimana hubungan perbedaan antara hubungan dan konsekuensi, bagaimana kita harus punya kontrol kepada siswa, dan seperti apa sebenarnya kita sebagai guru memposisikan diri. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Bapak Ibu, di sini ada satu simulasi, yaitu cobalah kita. Jadi di sini kita akan belajar 1 menit saja. Silakan Bapak Ibu menggenggam tangan Bapak Ibu, ya terserah tangan manapun. Di dalamnya itu ada hal yang paling berharga buat Bapak Ibu. Apapun itu, hal yang paling berharga, benda, manusia, uang, pada apapun di dalam tangan ini. Oke, sudah Bapak Ibu genggam ya benda itu. Sekarang saya akan ke salah satu Bapak Ibu, Mas Pak Wahyu. Pak Wahyu, kamu tak kasih uang 5 juta bukaan, mau nggak? Bukaan itu enggak. Maksudnya apa? Itu karena itu kan benda yang kamu inginkan. Kalian ini yang paling berharga. Yang paling berharga. Mas Budi, yang rumah. Permainannya juga. Ya, Pak Budi. Saya boleh buka tangan jenengan nggak? Nanti kalau saya buka itu yang berharga itu buat saya. Boleh. Ya, tak hati. Boleh. Nah itu harusnya jawabannya gitu. Mas Wahyu mulai paham ya. Jadi ini adalah benda atau hal yang paling berharga yang ada di tangan kita. Seandainya itu diminta untuk dibuka, tapi kalau dibuka dengan konsekuensi benda yang berharga itu diambil, ya diambil itu diarsitek. Itu boleh nggak? Nggak boleh. Padahal itu baru bayangan. Seandainya diganti dengan uang, nggak boleh. punya ya benar. Itu adalah konsep yang harus kita berikan pada anak. Konsep yang apa yang jadi milikmu itu harus kamu lindungi. Ya kan? Kita bukan selalu menjadi itu ke anak. Saya tidak mau membagi permen ini. Itu adalah ajaran paling dasar untuk membuat anak menghargai diri dia sendiri. Enggak harus ngalah. Kalau anak saya bilang, aku selalu ngalah sama adik. Kalau sudah ada saudara, padahal itu pada saat mengalah itu adalah pilihan mereka. Ini di konsep ini, budaya positif ini menggarisbawahi tentang mengajari anak menghargai diri sendiri. Yang kadang kita sebagai guru maupun orang tua itu merasa paling udah bisa ya, karena udah dewasa ya gitu. Jangan kamu manut ajaran, nanti kamu tahu ibu atau bapak tahu yang terbaik buat kamu, tanpa diberi pilihan kepada anaknya. Miskonsepsi tentang kontrol
psikolog dari Wilson yang menuliskan konsep itu adalah 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Walaupun nampaknya kita sudah mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya terkontrol. Kamu diam. Dan siswa itu mengizinkan, oke, saya diam dulu, tapi saya milih untuk diam. Kan ada, kamu diam, tetap ngomong aja. Jadi kita tidak punya kontrol dalam murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sebagai usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu hal untuk mengontrol murid tersebut. Biasanya ini berupa hadiah. Hari ini kamu pas saya kasih bintang, kalau bintangmu sudah 10, kamu tak kasih buku 1. Sebenarnya itu adalah ilusi penguatan positif. Kalau kamu bisa jadi, kalau kamu rajin belajar, atau kalau kamu melakukan tiket kelas hari ini, besok kamu gak usah tiket, gak apa-apa. Terus sebenarnya ilusi kalau kan kata-katanya positif, tidak menjudge anak. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter mereka. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Ilusi yang pada kritik ini saya alami sendiri. Jadi ada beberapa mengatakan, alah gitu aja nggak bisa, alah mau kayak ngono. Kalau itu dikasihkan ke sih, kalau kita ke teman mungkin masih sama itu ya. Setelah itu yang kedua mungkin kemungkinan kedua yaitu, kan ada aturannya. Nah, kita harus menaati aturan. Kalau nggak ditangkap polisi, didenda 50.000, 200.000 melayang kemana-mana. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, sebenarnya ini kan keyakinan kita. Kalau kita pakai helm, kita yakin bahwa kita akan selamat pada saat mengendara. Atau kita yakin ketika kita memakai masker, kita yakin kok ini bisa terhindar dari COVID-19. Itu sebenarnya bukan peraturan, tapi itu keyakinan diri kita sendiri, sehingga kita mengizinkan peraturan itu kita pakai. Pembentukan keyakinan kelas ini tadi bersifat abstrak ya. Jadi kita percaya dulu, kalau saya seperti ini, mungkin saya akan selamat. Kalau saya seperti ini, saya yakin saya bisa bahagia. Nah, keyakinan kelas itulah yang perlu kita terapkan di siswa. Dalam keyakinan kelas itu biasanya anak akan diajak untuk yang utama itu ya. Setelah itu yang kedua mungkin kemungkinan kedua yaitu, kan ada aturannya. Nah, kita harus menaati aturan. Kalau nggak ditangkap polisi, didenda 50.000, 200.000 melayang kemana-mana. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, sebenarnya ini kan keyakinan kita. Kalau kita pakai helm, kita yakin bahwa kita akan selamat pada saat mengendara. Atau kita yakin ketika kita memakai masker, kita yakin kok ini bisa terhindar dari COVID-19. Itu sebenarnya bukan peraturan, tapi itu keyakinan diri kita sendiri, sehingga kita mengizinkan peraturan itu kita pakai. Pembentukan keyakinan kelas ini tadi bersifat abstrak ya. Jadi kita percaya dulu, kalau saya seperti ini, mungkin saya akan selamat. Kalau saya seperti ini, saya yakin saya bisa bahagia. Nah, keyakinan kelas itulah yang perlu kita terapkan di siswa. Dalam keyakinan kelas itu biasanya anak akan diajak untuk, oke, Bu Heti, silakan. Sedikit menanggapi ya, tadi kan ada dari Pak Wahyu sama Pak Budi yang tadi kita bermain bersama dengan menggenggam sesuatu yang
berharga. Nah, yang ada dalam pikiran saya itu, yang ada dalam genggaman saya itu anak. Anak itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Nah, kita bayangkan kita itu di saat itu kan sebagai orang tua. Jadi kalau dulu kan ya, bukan sebagai guru tapi kita sebagai orang tua yang menyekolahkan anak yang di sekolah. Tetapi ini ya, kalau saya sendiri kan anak itu ya Pak sekal kencang. Nah, mau bagaimanapun dikasih uang 5 juta nggak akan saya lepaskan, dikasih 10 juta pun, dikasih 1 miliar pun nggak akan kita lepaskan, karena itu adalah sesuatu. Nah, tetapi kenapa itu terutama di sekolah kita itu ya, ada orang tua itu yang anak itu tidak dianggap sesuatu yang berharga. Jadi barang gue anak kita seolah-olah dicoke. Ya wis ben seperti di kelas saya itu. Jadi ya aki bapaknya ini loh ibunya, tetapi anak itu seperti sudah dicoke sama orang lain. Nah, itu rasanya itu di saya ini orang tuanya ini piye gitu, kok nggak ada tanggung jawabnya, anakku nanti gimana di kelas. Nah, yang paling saya yang saya rasakan itu pelajaran bagaimana enggak, tapi tanggung jawab orang tua kepada anak itu, anak itu sesuatu yang berharga. Bagaimana itu anak itu kan juga punya hak untuk belajar, tetapi orang tua itu tidak memberikan tanggung jawabnya, mereka seolah-olah lepas gitu aja kepada anaknya. Itu aja Mbak Nara dari saya. Terima kasih. Sesi seminar kecil yang saya lakukan sebagai salah satu tugas aksi nyata saya di Guru Penggerak. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktu juga tenaganya untuk berada di sini di kelas ini. Semoga Tuhan memberikan berkat dan juga membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Amin. Demikian, mohon maaf juga apabila ada kata dan penjelasan yang kurang dan juga kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya bukan manusia sempurna, ada Ben. Karena sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, saya tutup. Mari kita tutup acara seminar siang hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sesi seminar kecil yang saya lakukan sebagai salah satu tugas aksi nyata saya di Guru Penggerak. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktu juga tenaganya untuk berada di sini di kelas ini. Semoga Tuhan memberikan berkat dan juga membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Amin. Demikian, mohon maaf juga apabila ada kata dan penjelasan yang kurang